Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam yang insyaallah akan terus kita rawat dan kita teguhkan dalam hati kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan keselamatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan terlebih kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan senantiasa kita meniti sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bertemu dalam kajian ilmu di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di Ramadan hari yang ke-10. Ya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji terkait tentang tema persaudaraan Islam. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pada jalur Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini sebuah pondasi dasar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membangun persaudaraan. Membangun persaudaraan intinya kita mencintai saudara kita. Tentu di sini mencintai karena Allah, bukan mencintai karena hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan mencintai karena hal-hal yang sifatnya materi, tapi kita mencintai saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi utama untuk memupuk, untuk membina sebuah persaudaraan. Karena dinul Islam memiliki tujuan menciptakan masyarakat yang hidup rukun, saling mencintai dan menyayangi. Setiap individu manusia tentunya tidak lepas dari individu manusia yang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ketika kita ingin membangun persaudaraan yang hakiki, ketika kita ingin membangun persaudaraan yang kuat, maka pandanglah saudara-saudara muslim kita seperti kita memandang diri kita. Cintailah mereka karena Allah seperti kita mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Ketika hal ini bisa kita lakukan menurut hadis yang tadi dibacakan, maka keimanan kita akan menjadi sempurna. Jadi untuk menyempurnakan keimanan kita itu banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mencintai saudara muslim kita sama halnya kita mencintai diri kita sendiri. Hal yang kita bisa lakukan ketika kita mencintai saudara muslim kita karena Allah, misal ketika kita memiliki kelapangan ilmu dalam membaca Al-Quran, kita melihat masih banyak saudara muslim kita yang belum dapat membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kita memberikan pengajaran kepada mereka. Kita memberikan pengajaran tulus. Karena apa? Karena kita mencintai dan menyayangi mereka. Tentu amat sangat disayangkan sebagai seorang muslim
sebagai seorang muslimah belum cakap, belum mampu membaca kitabullah, yakni Al-Quranul Karim yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu kita ajarkan saudara muslim kita. Kenapa? Dasar cinta kita kepada mereka, dasar sayang kita kepada mereka, dan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti kita lakukan tulus. Kita menganggap, kita membayangkan bagaimana diri kita kalau kita belum dapat membaca Al-Quran. Tentu sangat-sangat rugi sekali kita. Nah, ini contoh yang kita bisa lakukan. Contoh yang lain apa? Ketika kita memiliki kelapangan rizki, kita memberikan bantuan kepada saudara muslim kita, sama halnya ketika kita memandang diri kita mengalami kekurangan rizki. Oleh karena itu, ketika kita memberikan bantuan kepada mereka, itu cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan mereka pun sama. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka, kita mendoakan kesuksesan untuk mereka. Itu pun kita niatkan semata-mata rasa cinta kita kepada mereka yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi penting untuk membangun sebuah persaudaraan. Lain halnya kalau kita membangun sebuah persaudaraan dilandasi dengan berbagai macam kepentingan, terlebih kepentingan dunia. Kalau bahasa modern sekarang itu disebut koalisi, terlebih di dalam bidang politik. Tentu membangun sebuah kebersamaan, membangun sebuah komunitas yang disebut persaudaraan, dilandasi dengan kepentingan-kepentingan, terlebih kepentingan-kepentingan dunia, niscaya itu tidak akan kekal, itu tidak akan abadi. Ketika kepentingan yang kita tuju tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka akan muncul sikap untuk tidak melanjutkan koalisi atau persaudaraan tersebut. Kalau misalkan kepentingan yang kita harapkan, kepentingan yang kita tuju sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan lebih dari ekspektasi kita, kita akan terus menjaga kepentingan tersebut, kita akan terus menjaga persaudaraan tersebut. Niscaya kalau hal ini dibangun dengan berbagai macam kepentingan, maka nilai dan rasa persaudaraan itu tidak akan kekal dan tidak akan abadi. Kenapa? Mencintai, menyayangi saudara muslim kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun sebuah rasa persaudaraan itu merupakan keistimewaan dari seorang muslim. Kenapa? Karena Rasul Muhammad SAW pun menyatakan dalam hadisnya yang lain bahwa cintailah suatu kebaikan untuk orang lain sebagaimana kamu mencintai suatu kebaikan dirimu sendiri. Niscaya kamu akan menjadi muslim yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim, dan kita berbuat baik tersebut all out, maksimal, atas dasar karena cinta kita kepada saudara muslim kita yang dilandaskan cinta kita kepada Allah, maka itu merupakan perbuatan baik yang sangat berkualitas yang mencerminkan keistimewaan kita sebagai seorang muslim. Kita memandang diri kita, tentunya kita inginkan yang terbaik terjadi, kita inginkan yang terbaik dilakukan oleh diri kita. Begitupun ketika kita melakukan kebaikan, melakukan manfaat untuk saudara muslim kita, lakukanlah yang terbaik, all the best, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita memupuk dan membina persaudaraan itu merupakan bentuk keimanan yang menciptakan masyarakat yang bermartabat. Tentunya muamalah yang didasari dengan cinta sesama muslim karena Allah itu akan terasa amat sangat istimewa. Kita ingat dan kita bisa ketahui dalam sejarah bagaimana Rasul membangun peradaban Islam di sebuah kota yang bernama Madinah. Apa yang Rasul lakukan? Apa yang Rasul letakkan sebagai pondasi kuat? Rasul mentautkan saudara, mentautkan hubungan saudara sesama muslim antara masyarakat Ansor yang berhijrah, yang menerima masyarakat dari Mekah, mentautkan saudara masyarakat Ansor, yakni masyarakat penduduk Madinah, dengan masyarakat Muhajirin, masyarakat Mekah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul mentautkan mereka dengan nilai-nilai persaudaraan sesama muslim.
bagi masyarakat Muhajirin yang tidak memiliki harta ketika datang ke Madinah, karena kita ketahui ketika mereka berhijrah, mereka memiliki pilihan dua. Pilihan ini diberikan oleh para orang-orang kafir Quraisy. Kalau engkau ingin selamat hijrah ke Madinah, tinggalkan harta bendamu. Kalau kau tetap membawa harta bendamu, maka nyawamu akan melayang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika keimanan muncul sangat kuat, harta benda tidak ada apa-apanya. Maka mereka memilih untuk berhijrah dengan kemampuan materi, dengan kepemilikan materi yang ada pada badannya saja. Itu pakaian saja, dan mungkin alat transportasi berkendara pada saat itu berupa unta dan kuda. Sampai di Madinah mereka tidak punya apa-apa. Maka Rasul mentautkan persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Masyarakat Ansor yang tidak punya harta diberikan harta oleh masyarakat, masyarakat Muhajirin yang tidak memiliki harta diberikan harta oleh masyarakat Ansor untuk mereka bisa berusaha. Bukan hanya itu, untuk lebih mengekalkan tali persaudaraan di antara mereka, masyarakat Muhajirin yang memang belum memiliki istri dinikahkan dengan wanita-wanita Madinah, wanita-wanita Ansor. Inilah tercipta sebuah persaudaraan, dan akhirnya tercipta sebuah masyarakat yang madani, tatanan masyarakat yang begitu indah, di mana saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Ini pondasi persaudaraan yang Rasul ajarkan. Sesuai dengan hadisnya, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai dirinya, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, sampai dia menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bangun persaudaraan dengan sesama saudara muslim kita, dengan landasan cinta kita, dengan landasan kasih sayang kita kepada mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membina persaudaraan, membina sebuah komunitas dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya tentatif atau sementara, apalagi yang sifatnya itu duniawi saja. Ini saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.